selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian semua? Ada sehat ya? Nah, tetaplah sehat di rumah. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya. Rajin cuci tangan dan selalu memakai masker. Jagalah terus kesehatan kita ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari buku tema 4, subtema yang kedua, pembelajaran 2. Nah, jangan lupa ya, dalam setiap pembelajaran kita harus lihat apa tujuan-tujuan yang hendak dicapai supaya hasil pembelajaran kita bisa maksimal. Nah, ini tujuan-tujuannya. 1. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan sehat dengan bahasa lisan yang tepat. 3. Melalui instruksi guru, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca dengan benar. 4. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan ejaan yang tepat. 5. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 6. Melalui pengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 7. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 8. Melalui penugasan, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan bahasa yang santun. 9. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan prosedur bergerak secara seimbang dominan statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. 10. Melalui penugasan, siswa dapat mempraktikkan gerak secara seimbang dominan statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. Baiklah, hari ini kita akan mengawali kegiatan kita dengan membaca teks. Ya, kita akan membaca teks bersama-sama. Tolong diperhatikan lafal dan intonasinya. Ya, mari kita baca bersama-sama. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat.
Nah, setelah kita membaca bersama-sama tadi, coba kita amati gambar ini, ya. Amatilah gambar ini. Setelah kita amati gambar ini, apa yang dapat kamu ceritakan pada gambar ini? Nah, setelah diamati tadi, apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar ini? Lalu, apakah kamu mengerti dengan isi gambar ini? Nah, setelah kita mengamati tadi, segera kita tulis ya di buku kita. Nah, tuliskanlah apa yang kalian amati tadi. Ya, kalian tadi sudah mengamati gambar, lalu kalian ceritakan gambar itu, tapi menceritakannya dengan tertulis ya. Tulis di buku, tulislah dengan tulisan yang rapi. Bergotong royong itu mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan itu merupakan wujud dari persatuan. Sikap kita itu harus kita perhatikan, harus seperti ini ya. Kita harus selalu dalam keadaan bersatu dengan teman-teman, dan kita juga selalu menjaga kebersamaan, karena dengan kebersamaan persatuan akan tercapai. Kalau tidak ada kebersamaan, kita tidak bisa bersatu, ya. Kita tidak bisa bersama, kita tidak bisa bersatu. Nah, untuk menunjukkan kegiatan kebersamaan, kita perlu bergabung dengan teman-teman kita, mungkin dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, misalnya olahraga, bermain bersama, ya. Nah, sekarang kita coba amati gambar-gambar ini ya. Ini ada beberapa gambar, coba kalian amati. Nah, pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti pada gambar ini? Nah, nanti tuliskanlah sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Nah, tuliskanlah di bukumu sikap-sikap yang harus kalian miliki agar tercipta persatuan di sekolah. Nah, ini ada contohnya sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Yang pertama, mau berbagi dengan teman. Ya, banyak sekali sikap-sikap yang bisa menunjukkan atau yang bisa menciptakan persatuan. Yaitu tadi, mau berbagi dengan teman, tidak egois. Egois artinya masih ingat kalian? Ya, mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kita ingin bersama, ingin mencapai persatuan, kita buang rasa egois itu. Ya, jadi egois artinya mementingkan diri sendiri. Kemudian juga tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jadi untuk menunjukkan sikap yang baik supaya terjadi persatuan dalam kebersamaan, kita harus menerima orang seperti apa adanya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Mungkin kita suka, tapi orang lain belum tentu sama dengan kita. Ya, belum sama sukanya, mungkin dia tidak suka, ya, dan seterusnya. Nah, carilah sikap-sikap ya yang dimiliki agar terwujud atau agar tercipta persatuan di sekolah. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan berolahraga untuk melatih keseimbangan. Ya, melatih keseimbangan yang sudah kita pelajari adalah dalam posisi berdiri dan duduk. Nah, sekarang kita akan melatih keseimbangan dengan posisi telentang, miring, dan telungkup. Nah, kita akan mencoba untuk melatih keseimbangan dengan posisi telentang, miring, dan telungkup. Nah, untuk itu perhatikan gambar-gambar ini ya. Kalian boleh ikuti nanti. Melatih keseimbangan dalam posisi telentang. 1. Mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. 2. Kepala dan pinggang ditekuk ke depan. 3. Tahan beberapa saat semampunya. Melatih keseimbangan dalam posisi miring. 1. Mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. 2. Salah satu kaki diangkat.
Perhatikan gambar B. 3. Tahan beberapa saat semampunya. 4. Salah satu kaki ditekuk ke belakang. Perhatikan gambar C. 5. Tahan beberapa saat semampunya. Melatih keseimbangan dalam posisi telungkup. 1. Mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. 2. Salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. 3. Kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini tidak begitu banyak ya. Kita lihat tadi hanya membaca, kita tetap melatih membaca supaya kita dapat membaca dengan lancar, dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Kita harus rajin berlatih membaca. Nah, setelah itu kita juga diajak untuk memiliki sikap-sikap. Nah, pupuklah sikap-sikap kita yang baik supaya bisa terwujud atau bisa menciptakan persatuan di sekolah. Nah, pupuklah terus sikap-sikap yang baik seperti itu bersama-sama dengan teman, bersama dengan saudara kalau di rumah ya. Nah, sikap-sikap yang baik yang dapat menciptakan persatuan di dalam sekolah, dalam bermain di sekolah ataupun dalam keluarga. Nah, setelah tadi diajak untuk melihat sikap-sikap kita agar bisa mewujudkan atau bisa tercipta persatuan, kita diajak untuk melatih keseimbangan ya. Tapi hari ini kita berlatih keseimbangan dalam posisi telentang, miring, dan telungkup. Ya, baiklah, tidak begitu banyak kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar, tetap tekun belajar dan bahagia di rumah ya. Baiklah, semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian. Baik, Teacher Raca sampai di sini kegiatan kita. Sampai jumpa. Bye.